Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rumah Kang Guru. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana cara membuat soal atau menulis soal dengan Google Form dengan menambahkan absensi kehadiran, token, dan pembatasan peserta maupun pembatasan waktu. Di video sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama tentang bagaimana cara menulis soal reguler atau soal biasa yang tidak ada absensi kehadiran, token, pembatasan waktu, maupun pembatasan peserta. Nah, sebelum kita membahas bareng-bareng, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru di channel Rumah Kang Guru. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama, kalian buka Chrome terlebih dahulu dan masuk ke akun Gmail kalian. Nah, kalau sudah masuk ke akun Gmail kalian, kalian klik tombol titik berjumlah 9 ini, kemudian masuk ke Google Drive. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, karena kemarin kita sudah membuat soal matematika, maka kita tinggal klik soal yang sudah kita tulis di video sebelumnya, yaitu ulangan matematika ini, dan kita akan rubah soal ini dengan menambahkan absensi, token, dan pembatasan peserta maupun waktu secara otomatis. Oke, kita langsung saja soal yang kita buat, kita klik di sini. Maka dia akan muncul di Windows yang baru. Nah, seperti ini. Ini adalah soal yang dibuat di video sebelumnya, berupa soal reguler, dan tampilannya pun hanya seperti ini. Nah, siswa langsung menulis nama dan kelas, dan langsung di bawahnya soal tanpa ada absensi maupun nomor token, dan pembatasan waktunya pun masih manual seperti ini, mau tanggal maupun waktu, dan pembatasan pesertanya juga masih manual dan tidak otomatis. Nah, maka kita akan merubah tampilan ini dengan menambahkan absensi kehadiran, token, dan pembatasan waktu dan peserta secara otomatis. Nah, pertama-tama kita rubah di bagian nama dan kelas, tidak kita rubah. Kemudian kita tambahkan setelah kelas ini, kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita tulis absensi. Kita tulis menjadi kotak centang 2 begini. Ya, tidak. Ini adalah opsi pilihan di mana nanti siswa ketika mengisi absensi ini hadir atau tidak, ya atau tidak. Kemudian klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini, token garis miring password. Nah, inilah perbedaan soal yang sebelumnya dibuat dengan menambahkan absensi dan token. Di sini ada berupa angka. Nah, kita rubah angka ini menjadi teks. Artinya token nanti kita buat campuran antara angka dan teks. Di sini kita buat tokennya. Misalkan kita buat tokennya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, oke, kita pakai huruf kecil. Oke. Nah, ini adalah token yang nanti siswa akan masuk ke dalam soal, tapi harus mengetikkan token atau password ini terlebih dahulu. Nah, terus di sampingnya teks kesalahan khusus, artinya ketika si siswa menulis password atau tokennya salah, maka akan muncul teks seperti ini. Misalkan kita tulis, maaf, password Anda salah. Nah, inilah ketika siswa menulis password ini, yang 1, 2, 3, 4 oke ini, dan ketika menulis salah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik wajib di sini. Nah, ini ada 4 unsur di sini, ada nama, kelas, absensi, dan token. Yang sebelumnya hanya nama dan kelas, kita tambahkan 2 absensi dan token. Kemudian
Di sini adalah bagian 1. Kita klik yang di sini, tambahkan bagian. Artinya unsur soal dengan unsur yang ini, nama, kelas, absen, dan token kita pisah menjadi 2. Oke. Dari sini kita klik bagian. Nah, maka akan terpisah seperti ini. Di bagian atas, di sini merupakan unsur-unsur dari soal, mulai dari nama, kelas, absensi, dan token. Kemudian di bagian kedua, khusus semua soal yang tertulis. Nah, kita coba lihat di peninjauan di sini, plat tinjau. Nah, maka akan berubah seperti ini. Tampilan awal, siswa akan diminta untuk memasukkan nama, kelas, absensi, dan token. Nah, inilah yang harus diisi terlebih dahulu oleh siswa sebelum dia masuk ke dalam soal atau sebelum mengerjakan soal. Nah, kalau ini sudah semua diisi, misalkan dari nama, kelas, absensi, dan token yang tadi kita sudah buat, maka siswa nanti tinggal klik berikutnya dan secara otomatis kalau token atau passwordnya sudah benar, maka dia akan masuk secara otomatis ke soal yang sudah kita buat. Oke. Berikutnya, di bagian soal kita nggak rubah apa-apa, mungkin cuma tinggal tambah ini aja. Bagian judul, matematika. Nah, ini adalah bagian 2 yang isinya semuanya keseluruhan ada soal. Di sini ada 3 soal yang sudah kita buat. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita akan menambahkan timer dan jumlah peserta secara otomatis. Nah, di sini menambahkan membatasi jumlah peserta dan timer secara otomatis kita memerlukan satu aplikasi tambahan. Cara menambahkan aplikasi tambahan itu, kalian bisa klik titik 3 ke bawah seperti ini atau klik lainnya. Di situ ada add-on. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di situ banyak sekali aplikasi gratis maupun berbayar yang bisa menunjang atau mendukung Google Form dan instrumen yang ada di Google Drive. Nah, nama aplikasinya di sini adalah Form Limiter. Nah, yang ini Form Limiter ini adalah sebuah aplikasi yang nantinya bisa mendukung Google Form untuk membatasi jumlah peserta maupun membatasi waktu pelaksanaan ujian. Kita klik ini. Nah, kita langsung install. Nah, terus klik lanjutkan. Maka akan muncul persetujuan melalui akun Gmail. Maka kita klik ini aja, akun Gmail yang dipakai untuk di Google Drive. Klik ke bawah, maka akan muncul izinkan. Klik izinkan. Nah, proses penginstalan. Agak lama ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Nah, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Selanjutnya kita akan coba men-setting waktu berakhirnya pelaksanaan ujian. Di form limiter ini kita hanya bisa men-setting waktu berakhirnya saja, bukan waktu dari jam berapa ke jam berapa. Berarti kalau misalkan di ulangan matematika ini waktunya 60 menit dan dimulai pelaksanaannya jam 8, berarti kita setting waktu berakhirnya di sini adalah jam 9. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara memunculkan form limiter ini kalau misalkan pas pembuatan soal tidak otomatis muncul form limiter? Ya, karena form limiter ini adalah aplikasi, maka kita akan munculkan terlebih dahulu. Jadi kita coba tutup terlebih dahulu. Nah, untuk memunculkan aplikasi yang sudah kita install, misalkan form limiter ini, kalian bisa klik yang di sini. Nah, sebelum ada aplikasi yang diinstal, cuma ada 3 pilihan ini.
Tapi karena kita sudah menginstal form limiter, maka akan ada lambang seperti ini, yaitu pengayah, dan situ ketika diklik akan muncul aplikasi yang sudah diinstal. Di sini baru satu aplikasi, yaitu form limiter. Kita klik, kemudian set limit, maka dia akan muncul di sebelah kanan. Langsung kita setting waktu berakhirnya. Misalkan di sini select, ada pilih date and time, tanggal dan waktu. Ada dua kolom, di sini kolom tanggal dan di sebelah kanannya adalah kolom waktu. Kita pilih kolom tanggal tanggal 8. Nah, kemudian select time, waktu. Nah, ini adalah men-setting waktu berakhirnya pelaksanaan ujian. Jadi, kalau kita setting pelaksanaan ujiannya dari jam 8, berarti di sini kita setting berakhirnya jam 9. Kalau misalkan setting pelaksanaan ujiannya atau teknisnya dari jam 7, berarti di sini kita setting berakhirnya jam 8. Karena waktunya 60 menit atau menyesuaikan waktu pelaksanaan ujiannya. Berarti di sini form limiter ini hanya berfungsi untuk men-setting waktu berakhirnya, bukan waktu dari jam berapa ke jam berapa. Sebagai contoh, kita akan coba men-setting waktu pelaksanaan ujian ini berakhir jam 6.45. Nah, kita setting. Kemudian kalian di sini bisa menambahkan notifikasi atau pesan saat siswa yang hendak masuk atau hendak mengikuti ujian, tapi waktunya sudah habis. Misalkan tulisannya atau notifikasinya seperti ini. Maaf, waktu pelaksanaan ulangan atau ujian sudah berakhir. Nah, notifikasi ini nanti yang akan diterima oleh siswa yang mau mengikuti ujian, akan tetapi waktunya berakhir. Nah, setelah itu tanggal sudah diisi, waktu dan notifikasi langsung save dan enable. Nah, maka di sini sudah tertera atau muncul limit type. Artinya kita sudah benar-benar men-setting waktu pelaksanaannya akan berakhir sampai jam 6.45. Berarti siswa yang akan mengikuti ujian di atas jam ini, maka dia tidak akan bisa masuk dan harus menghubungi gurunya terlebih dahulu untuk bisa mengikuti ujian. Ini masih jam 6.44. Kita coba lihat di pratinjau. Di sini masih muncul karena masih jam 6.44. Kalau misalkan waktunya sudah berakhir, maka tidak akan muncul seperti ini. Di sini siswa bisa menulis nama, kelas, absensi ya atau tidak, kemudian token di sini yang tadi kita buat yaitu 1 2 3 4. Oke, itu adalah tokennya tadi. Nah, kalau misalkan tidak diisi, maka di sini akan ada notifikasi pertanyaan ini wajib diisi, karena tadi kita setting tiap item di sini harus diisi mulai dari nama sampai token. Kita tutup terlebih dahulu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau ada muncul notifikasi seperti ini, maka sudah dipastikan waktu pelaksanaannya sudah berakhir. Di sini ada notifikasi, maaf, waktu pelaksanaan ulangan sudah berakhir, sesuai notifikasi yang kita tulis di form limiter itu. Berarti kalau misalkan ada siswa yang mendapatkan notifikasi seperti ini, sudah dipastikan siswa itu terlambat mengikuti ujian. Kita tutup lagi. Nah, kalau ada siswa yang terlambat mengikuti ujian, maka kita langsung mendisablekan ini waktunya supaya si anak tersebut atau si siswa yang terlambat tadi bisa mengikuti ujian.
kita disable. Nah, setelah menonaktifkan atau mengklik disable pada settingan waktu pelaksanaan ujian yang pertama, maka kita ulangi kembali waktu pelaksanaan ujian untuk yang kedua kalinya bagi siswa yang akan mengikuti ujian susulan. Caranya seperti yang tadi, seperti biasa kita klik date and time, pilih tanggalnya, dan pilih waktunya. Nah, disesuaikan dengan waktu dimulainya siswa tersebut melaksanakan ujian susulan. Kalau misalkan ujian susulannya saat itu juga pada tanggal yang sama, berarti klik tanggal 8 bulan 5. Hanya saja mungkin waktunya pasti berbeda. Misalkan ujian susulan untuk siswa yang terlambat dimulai dari jam 8, berarti kita di sini setting waktunya jam 9. Kemudian kita set. Kemudian di notifikasi ini kita juga bisa tulis pesan yang akan muncul ketika misalkan ada siswa lagi yang terlambat. Misalkan ini udah terlambat, terus ada yang lagi yang terlambat dan mengikuti ujian susulan yang kedua. Notifikasinya boleh sama, boleh berbeda, sesuai selera dan sesuai keinginan dari gurunya. Misalkan waktu pelaksanaan telah berakhir. Nah, setelah disetting seperti ini, waktu, tanggal, dan notifikasi langsung save dan enable. Maka settingan kedua untuk siswa yang mengikuti ujian susulan sudah bisa. Nah, kita bisa melihat di pratinjau apakah soal ini sudah aktif kembali atau tidak aktif. Nah, kalau soalnya terbuka seperti ini, sudah dipastikan soalnya sudah aktif kembali untuk siswa yang mengikuti ujian susulan. Kalau soal dirasa sudah siap, baik dari settingan waktu dan lain-lain, maka kita tinggal langsung mengirimkan tautan kepada siswa yang akan mengikuti ujian atau ulangan. Caranya dengan mengklik kirim di sini. Kemudian ada 3 opsi pilihan yang akan coba di-share tautannya kepada siswa, bisa melalui email dan bisa melalui tautan di sini. Nah, di sini kita pilih yang tengah, yaitu melalui tautan. Karena di sini tautannya lumayan sangat panjang, maka kita bisa perpendek URL-nya atau tautannya, maka akan diperpendek seperti ini. Setelah itu kita klik salin. Kemudian hasil salinan ini kita copy paste ke grup WA siswa, misalnya, atau ke grup WA orang tua siswa. Kita copy paste di sini. Kemudian kita kirim. Nah, tinggal kita menginstruksikan siswa untuk membuka link tersebut pada jam 8, atau kita bisa mengirimnya pada jam 8 tepat agar nanti selesai ujian itu tepat jam 9, karena kita tadi setting waktu berakhirnya jam 9. Misalkan kita buka link ini, maka akan muncul ulangan matematika. Nah, inilah kita langsung ke simulasi pelaksanaan ujian. Siswa akan menjawab sesuai perintah. Misal kita tulis 6A, absensi iya. Nah, token atau password ini guru harus atau wajib memberitahu siswa agar siswa bisa mengikuti ujian. Tadi kita setting token atau passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini adalah langkah awal bagi siswa untuk bisa masuk ke soal ujian atau soal ulangan. Kemudian kalau dirasa sudah siap dan sudah diisi semua, langsung klik berikutnya, maka akan langsung diarahkan pada kolom soal. Di sini ulangan matematika, kolom soalnya terus ada 3 soal. Nah, siswa tinggal langsung menjawab dengan cara mengklik seperti ini. Nomor 1, terus nomor 2, dan nomor 3. Kalau sudah selesai, maka klik kirim. Nah, maka akan muncul notifikasi selesai. Lihat akurasi di sini maksudnya adalah lihat hasil jawabannya. Maksudnya
hasil jawaban tersebut bukan dilihat dari benar atau salahnya, tapi hasil pengerjaan siswa tersebut yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini tadi siswa tersebut di nomor 1 menjawab A, nomor 2 menjawab B, nomor 3 menjawab B. Nah, ini adalah hasil akurasi dari tadi siswa melaksanakan ujiannya. Kemudian setelah satu siswa selesai, maka di server kita akan muncul satu respon seperti ini di Google Drive-nya. Di Google Drive pembuat soal akan muncul satu respon karena tadi satu orang sudah mengirimkan hasil jawaban atas nama Iwan Irwansyah. Nah, di sini guru atau si pembuat soal bisa melihat secara detail baik dari ringkasan atau pertanyaan dari masing-masing anak dan individual. Secara individual artinya guru atau si pembuat soal bisa melihat secara individu atau siswa dari masing-masing soal, mulai dari soal pertama sampai soal terakhir si anak itu menjawab apa saja dan benar berapa saja. Kemudian cara melihat skornya, kita tinggal mengklik ini, ada lihat respon di spreadsheet seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti tampilan Excel. Nah, di sini ada 2 respon ya. Nah, tadi saya sudah masuk dua kali. Ini yang pertama, yang ketika si anak itu tidak telat. Nah, ini yang kedua, saat anak itu mengikuti ujian susulan. Nah, di sini sudah detail sekali, mulai dari nama, kelas, dan absensi. Kemudian di sini skornya udah langsung kelihatan. Jadi enaknya menggunakan Google Form ini, guru atau si pembuat soal tidak mengkoreksi ulang, karena skor yang sudah dikerjakan oleh siswa, skornya tuh muncul di sini. Nah, jadi itulah cara menulis soal ujian atau soal online dengan menggunakan Google Form dengan men-setting waktu berakhir, terus kemudian token dan absensi sekaligus dalam satu link. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.